Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila dan proses penetapan Pancasila. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman norma bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan percerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua adalah perdebatan kesejarahan tentang lahirnya Pancasila. Perdebatan mengenai sejarah atau kalau memakai idiom ilmu sejarah tentang hasil rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah hal yang lumrah. Bisa dikatakan bahwa sejarah adalah perdebatan. Karena itulah biasanya kita lihat beberapa sejarawan menulis tentang peristiwa yang sama. Sejarawan biasa saja memperdebatkan semua hal yang menyangkut hal itu. Di kalangan masyarakat luas, halnya tentu saja berbeda, hanyalah peristiwa yang dianggap besar, dari sudut akibat yang ditimbulkannya, atau penting, dari sudut kesadaran masyarakat, yang biasanya memancing perdebatan. Kadang-kadang terjadi juga perdebatan yang menyangkut masalah kecil, namun dirasakan sensitif, karena dianggap bisa merusak gambaran masa lalu yang telah dianggap benar dan otentik. Perdebatan kesejarahan adalah bagian dari usaha untuk menempatkan bangsa dalam konteks perubahan zaman yang terus berlangsung. Meskipun dalam suasana perdebatan, polarisasi dalam pemahaman dan pengetahuan sejarah bisa terjadi, namun perdebatan kesejarahan tidak bersifat disintegratif. Jika semua telah berakhir, integrasi yang lebih utuh malah bisa diharapkan. Masalah yang terberat yang mungkin dihadapi ialah kalau perdebatan tersebut terjadi di saat sumber sejarah tak lagi dipunyai. Ketika inilah perdebatan kesejarahan mengandung bahaya disintegratif. Yang ketiga adalah perumusan Pancasila. Perang Dunia Kedua dari 1939 sampai 1945 yang melibatkan negara-negara sekutu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Cina dengan negara-negara fasis Jerman, Italia, dan Jepang pecah. Negara Belanda diserbu oleh Nazi Jerman 5 Mei 1940 dan takluk 10 Mei 1940 yang mengakibatkan Ratu Wilhelmina dengan jajaran pemerintahan kerajaan mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintah kerajaan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang membom Pearl Harbor, salah satu pangkalan penting Amerika Serikat di Lautan Pasifik, yang memicu meletusnya Perang Pasifik. Dalam kurun waktu singkat, Jepang telah berhasil menguasai negeri Cina, Filipina, dan termasuk Indonesia. Bangsa Jepang dengan gigih menghalau Belanda dan berhasil menguasai Indonesia sejak 9 Maret 1942. Jepang sangat menyadari bahwa menguasai Indonesia tidaklah mudah, mengingat wilayah Nusantara ini telah cukup lama dikuasai oleh Belanda. Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama, A. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin. Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Supomo. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang usulannya yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, permusyawaratan perwakilan kebijaksanaan, peri kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Yang kedua, Prof. Dr. Supomo yang saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, sebagaimana yang saya uraikan Taili, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil.
Dalam negara yang bersatu itu, urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Yang kedua, kemudian dianjurkan supaya para warga negara takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, mengenai kerakyatan, disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara, terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan permusyawaratan, kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Yang keempat, menurut Prof. Supomo, dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga. Oleh karena itu, sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Yang kelima, mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Supomo membatasi diri dan menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya. Yang C. Ir. Soekarno. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 sila, 5 prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno agar diberi nama Pancasila atas saran salah seorang teman beliau, ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila. Trisila tersebut juga dapat diperas menjadi eka sila, yang intinya adalah gotong royong. B. Sidang BPU PKI kedua 10-16 Juni 1945. Panitia 9 ini telah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna, telah mencapai suatu hasil yang baik, yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Modus atau persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambul hukum dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPU PKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambul yang disusun oleh panitia 9 tersebut. Baik, sampai sini presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.